Atas nama Sultan Yudi Suranda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Humanid Aerial Vessel atau bisa kita singkat dengan UAV atau drone. Nah, UAV ini merupakan pesawat tanpa awak yang mampu terbang baik secara kontrol manual maupun otomatis. Pada umumnya, drone ini digunakan untuk melakukan beberapa dokumentasi berupa foto atau video yang bisa kita lihat dari atas. Pokoknya drone ini tuh bisa digunakan di beberapa bidang seperti bidang pertanian atau yang lainnya. Mungkin saya akan lanjut ke bagian secara teknisnya atau mekanisasinya. Untuk drone ini terbagi atas fixed wing drone atau biasa kita sebut dengan baling-baling tunggal. Nah, drone dengan baling-baling tunggal ini mempunyai kecepatan tinggi dengan daya jangkau lebih luas. Nah, cara kerja drone terbang baling-baling tunggal ini menggunakan prinsip kerja yang sama dengan pesawat terbang atau pesawat komersil. Nah, motornya ini diletakkan horizontal sehingga baling-balingnya bisa menggerakkan badan drone secara horizontal, dan sayap dan badan ini dibuat aerodinamis agar daya angkat lebih maksimal pada saat bergerak horizontal. Dan untuk yang kedua ini ada multi-copter atau multi-rotor drone. Berbeda dengan yang pertama atau baling-baling tunggal, drone multi-rotor ini cara kerjanya lebih mirip dengan helikopter, di mana motornya itu diposisikan secara vertikal sehingga baling-baling akan membuat daya angkat secara vertikal. Nah, untuk cara kerjanya ini, drone bekerja berdasarkan daya angkat yang terjadi karena putaran baling-baling yang digerakkan oleh rotor atau motor listrik. Nah, daya angkat ini berhubungan dengan sayap dari sebuah model airfoil fixed wing. Namun, daya angkat ini juga dapat dihasilkan oleh propellers. Dapat disimpulkan, jadi ketika udara mengalir di atas baling-baling atau sayap, kecepatannya meningkat di bagian atas, tetapi tekanan udaranya itu berkurang. Nah, sebaliknya, kecepatan udara menurun dan tekanan meningkat di sisi bawah sudut. Nah, perbedaan tekanan berikutnya di aerofoil ini menghasilkan gaya ke atas yang disebut gaya angkat. Nah, motor yang menggerakkan baling-baling ini searah jarum jam akan menghilangkan torsi yang ditimbulkan oleh pergerakan baling-baling yang berlawanan. Nah, demikian pula sebaliknya, torsi yang ditimbulkan oleh pergerakan baling-baling searah jarum jam akan dihilangkan oleh pergerakan baling-baling yang berlawan arah jarum jam. Nah, untuk bisa mengangkat kerangka drone ini, dua pasang baling-baling ini berputar dengan arah yang berbeda. Maksud itu, sepasang baling-baling akan bergerak searah jarum jam, sementara sepasang baling-baling lagi akan bergerak melawan arah jarum jam. Namun semua itu bergerak dengan kecepatan yang sama, dan perbedaan arah putaran baling-baling ini menghasilkan adanya gaya tarik dan gaya dorong yang melawan prinsip gaya gravitasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan drone dapat melayang di udara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika tubuh kaku pada drone. Untuk menghitung kecepatan dan gaya individu yang bekerja pada drone, dinamika benda tegar 3 dimensi harus dimodelkan terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan koordinat referensi, arah kecepatan rotor, dan gaya yang bekerja pada drone. Nah, untuk benda tegar, kita harus mempertimbangkan efek aerodinamis, inersia, gravitasi, dan giroskop. Untuk gaya aerodinamis yang dimaksud adalah rotasi baling-baling di udara menyebabkan berbagai gaya seperti gesekan dan tarikan. Untuk efek aerodinamis sekunder itu sudut mengepak, efek tanah, dan medan aliran lokal. Dan efek giroskopik itu adalah perubahan orientasi badan drone dan rotasi bidang baling-baling. Untuk pergerakan drone itu tuh contohnya itu seperti gerak maju dan mundur. Nah, untuk gerak maju dan mundur ini cara kerjanya adalah di mana dua buah motor yang berada di posisi belakang berputar lebih cepat dibanding dengan motor yang berada di depan.
sehingga terjadi kemiringan ke arah depan dan akan terdorong ke depan dan akan terjadi gerakan maju. Begitupun sebaliknya untuk pergerakan mundur. Dan yang selanjutnya adalah pergerakan menyamping baik ke arah kiri ataupun kanan. Untuk dapat bergerak menyamping perlu adanya perubahan kecepatan pada satu pasang motor. Misal drone ini akan gerak ke samping kanan, maka motor sebelah kiri menaikkan kecepatannya sehingga terjadi momen miring dan secara tidak langsung bergerak ke samping kanan. Begitupun sebaliknya untuk ke arah yang kiri. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara kerja drone secara mekanis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.